Hai, assalamualaikum rekan si Bambo. Nggak semua pencapaian perlu ditunjukkan dengan kemegahan mencolok. Kadang rumah yang paling megah justru adalah rumah yang paling terbuka. Khususnya pada cahaya, udara, dan juga sesama. Itulah dia yang coba kami hadirkan pada desain rumah yang satu ini nih. Kira-kira seperti apa ya detail desain dan cerita dari rumah kali ini? Yuk kita saksikan video ini sampai selesai. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Rekan si Bambo, rumah ini akan berdiri di lahan 1.300 meter persegi dengan luas bangunan 574 meter persegi. Lokasinya berada di Sanggata, Kalimantan Timur. Buat rekan si Bambo yang dari Kaltim, coba tulis hadir di kolom komentar ya. Pemilik rumah ini adalah seorang kepala keluarga yang ingin menghadirkan hunian nyaman untuk istri dan kedua anaknya. Baginya rumah adalah sebuah ruang yang tak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga wadah untuk berbagi dan menyambut siapapun dengan tangan terbuka. Dari situ klien kami datang ke si Bambo untuk mewujudkan mimpinya yang mulia. Usai ngobrol panjang bareng arsitek, jadilah desain rumah yang diberi nama Genial House. Hunian modern kontemporer yang jadi simbol perjalanan, rasa syukur, dan juga keterbukaan. Dari depan kita bisa memperhatikan kalau rumah ini terasa seperti mengajak siapapun untuk singgah. Bahkan sebelum tamu mengetuk pintu. Masa sih? Dengan sirkulasi udara alami, pencahayaan maksimal, dan denah open plan, rumah ini menyatu sempurna dengan alam dan lingkungan sekitar. Dan di dalamnya terdapat kolam renang, ruang gym, taman kering, hingga ruang entertain. Fasilitas itu menciptakan suasana layaknya villa pribadi yang siap menyambut setiap harinya. Karena pada akhirnya, Genial House bukan hanya tempat pulang, tetapi ruang untuk berkumpul, bermain, dan juga bertumbuh. Langsung aja yuk, kita cek detailnya. Mana nih rumahnya? Kok dari depan nggak kelihatan ya? Jadi karena bentuk lahannya memanjang ke belakang, pemilik request agar bangunan rumahnya nggak langsung ada di dekat jalan guys. Tahu nggak kenapa? Yap, bener banget. Buat menjaga privasi dan kenyamanan pastinya. Di bagian depan ada juga pagar yang tinggi. Selain menjaga privasi, pagar ini juga berfungsi untuk menjaga keamanan sekitar rumah loh. Sekarang kita langsung masuk aja yuk. Nah, di balik pagar ada area depan yang luas banget nih. Area ini bisa jadi tempat parkir kendaraan penghuni. Karena areanya yang luas, cocok banget nih kalau punya banyak koleksi kendaraan. Nah, biar nggak sepi diberikan juga vegetasi di sisi kanan dan kiri area ini. Vegetasi ini juga bikin area depan rumah jadi lebih hidup dan lebih asri. Sekarang kita sampai juga di area bangunan utamanya nih. Ini dia fasad rumahnya. Rumah ini membawakan gaya modern kontemporer dengan komposisi geometris yang tegas namun tetap harmonis. Permainan bidang pada dinding dan adanya bukaan besar menciptakan tampilan yang dinamis. Bukaan itu juga berperan sebagai penghubung antara interior dan eksterior secara visual. Nuansa tropis tetap terasa melalui elemen alami dan keberadaan tanaman yang menghidupkan area sekitar fasad. Tampilan rumahnya terkesan megah, namun bersahaja, menonjolkan keseimbangan antara estetika dan juga fungsi. Garis-garis horizontal dan vertikal yang diperkuat memberikan kesan struktur yang rapi, terorganisir, dan berkarakter. Di bagian depan rumah, terdapat sebuah kolam yang memberikan nuansa teduh sekaligus mempertegas atmosfer tropis. Kolam ini tak hanya menyejukkan pandangan, tapi juga menambah kedalaman visual pada komposisi fasad. Overall, fasad rumah ini tampak mempesona berkat suasana yang hangat dan detail yang elegan dari setiap sudutnya. Nah, di sini siapa nih yang suka fasad rumahnya? Coba komen di bawah ya. Sebelum masuk ke dalam, kita akan menemukan area teras yang nyaman. Ada dua buah kursi ala cafe yang cocok digunakan untuk bersantai. Tepat di belakangnya, terdapat vertical garden yang menjadi aksen tropis. Barulah, tepat di sampingnya terdapat pintu utama. Langsung kita cek aja yuk rumahnya. Ini dia ruang tamunya.
Layoutnya luas dengan alur sirkulasi yang mengalir lancar ke ruang-ruang lain di sekitarnya. Terdapat rak serbaguna yang digunakan sebagai partisi fungsional. Tujuannya untuk memisahkan area publik dan area private. Pada interiornya kita bisa melihat tone netral cenderung warm yang mendominasi. Tone itu menciptakan suasana hangat dan menenangkan sejak langkah pertama masuk ke dalam rumah. Elemen dekoratif ditata secara seimbang, cukup untuk memperkaya visual, namun tetap menjaga kesan lega dan juga rapi. Terakhir, penataan furnitur yang sederhana namun elegan melengkapi kenyamanan ruangan ini, menjadikannya tempat yang pas untuk berbincang dalam suasana yang bersahabat. Di dekat ruang tamu terdapat powder room sebagai akses sanitasi, bisa digunakan oleh tamu atau penghuni rumah untuk membersihkan diri. Letaknya yang strategis membuat ruangan ini aksesnya mudah, namun tetap punya privasi yang baik pastinya. Meski sederhana, powder room ini menyampaikan kesan eksklusif melalui desainnya yang tertata dan juga proporsional. Selanjutnya ada kamar tidur buat tamu nih. Kamar ini dilengkapi dengan kamar mandi pribadi, memastikan privasi dan kenyamanan penuh bagi tamu yang menginap. Ruangannya terbilang cukup luas sih, dengan penataan yang efisien dan layout yang lapang. Area bednya ditempatkan tepat di samping bukaan, menghadirkan pencahayaan yang melimpah dan suasana segar sejak pagi. Warna-warna lembut mendominasi interiornya, menciptakan atmosfer yang tenang dan juga ramah. Ini sih lebih nyaman daripada rumah sendiri nggak sih? Di balik bukaan kita dapat melihat taman kering yang lapang. Taman ini berfungsi memberikan kesegaran ke seisi rumah. Selain itu, adanya bukaan juga membuat taman menjadi visual yang mempercantik tampilan dalam rumah. Konsep taman kering membuat taman ini perawatannya mudah loh. Jadi nggak bakal repot deh pastinya. Kemudian kita lanjut ke jantung rumah ini. Apalagi kalau bukan ruang keluarga. Tempat penghuni berkumpul, berbagi cerita, dan menciptakan momen bersama. Area ini dirancang luas dan terbuka, menyatu langsung dengan taman luar melalui bukaan besar yang menciptakan cahaya alami masuk secara maksimal. Kehadiran void yang menghubungkan lantai atas menambahkan kesan vertikal yang dramatis, sekaligus memperkuat aliran udara dan pencahayaan alami ke seluruh area. Terdapat sofa besar di tengah ruangan yang menjadi focal point nih, menghadirkan kenyamanan untuk bersantai atau momen kebersamaan bersama keluarga. Secara keseluruhan, perpaduan fungsi dan estetikanya bikin ruangan ini menjadi tempat favorit bagi penghuni rumah. Kalau menurut kalian gimana nih? Setuju nggak? Sekarang langsung kita cek aja dapurnya nih. Rumah ini punya dapur bersih yang cantik dan fungsional. Layout dapur ditata secara ergonomis memastikan setiap pergerakan saat memasak terasa efisien dan juga menyenangkan. Warna-warna terang yang dipilih memperkuat kesan bersih, lapang, dan juga elegan. Terdapat island multifungsi yang tak hanya menjadi area persiapan memasak, tapi juga menjadi ruangan interaksi ringan bersama keluarga. Saat makanan siap, penghuni bisa beranjak ke ruang makan. Ruangan ini didesain sebagai titik temu keluarga, tempat berbagi cerita di sela-sela hidangan yang tersaji. Posisi meja makan yang strategis di antara dapur dan ruang keluarga memudahkan alur kegiatan harian, membuatnya terasa alami dan efisien. Cahaya alami dari bukaan sekitar berpadu dengan lampu gantung yang elegan, menciptakan atmosfer terang namun tetap hangat saat malam hari. Meja besar berkapasitas luas memungkinkan seluruh keluarga berkumpul dengan nyaman. Nggak cuma buat makan bersama, tapi juga momen sehari-hari kayak ngopi dan sekedar ngobrol santai. Untuk aktivitas memasak yang lebih berat, disediakan dapur kotor ini nih. Letaknya yang terpisah membuat aktivitasnya lebih terfokus dan tidak mengganggu ruangan lainnya pastinya. Dapur ini juga punya fitur yang lengkap loh, sehingga sang istri bisa memasak apa saja. Asal ada bahannya ya. Nah, di balik pintu kamuflase ini ada ruang kerja nih. Ruang kerja ini dirancang sebagai tempat berlabuh bagi fokus dan kreativitas. Tersembunyi di sudut yang lebih tenang, ruangan ini memberi privasi yang dibutuhkan untuk mendalami pekerjaan atau sekedar menyusun ide-ide personal. Meja kerja yang luas dan rak terbuka di sekelilingnya menjadi wadah yang fungsional sekaligus personal, menampung dokumen penting maupun elemen dekoratif yang inspiratif. Beranjak ke area belakang, terdapat toilet yang jadi akses sanitasi di area ini. Toilet ini bisa digunakan oleh penghuni usai berenang atau berolahraga di area gym. Dengan begitu, penghuni sudah dalam keadaan bersih saat memasuki area dalam rumah. Masya Allah, full banget ya rumahnya. Siapa di sini yang hobi olahraga tapi suka mager ke gym?
Coba deh, buat gym pribadi di rumah kayak gini nih. Desainnya dibuat terang dan lapang, memberikan rasa lega saat berolahraga. Ventilasi yang baik menjaga sirkulasi udara tetap segar, bahkan saat aktivitas fisik berlangsung sangat intens. Sebuah cermin besar di salah satu sisi membantu memantau postur sekaligus menciptakan ilusi ruang yang lebih luas. Peralatan olahraganya jangan lupa ditata dengan cukup ya, karena untuk memastikan pengguna dapat bergerak bebas dan juga nyaman. Minbo jamin deh, kalau ada ruang gym kayak gini di rumah, makin semangat buat hidup sehat. Nah, kalau bosan makan di dalam rumah, penghuni bisa banget makan di area outdoor ini. Vibes-nya lebih santai, jadi cocok banget buat acara makan-makan pas lebaran atau malam mingguan di rumah. Bisa juga jadi working space ala-ala coffee shop gitu. Gimana? Praktis banget kan? Nah, kalau ini sih area favorit Minbo. Iya, betul banget. Apalagi kalau bukan kolam renangnya. Dibalut nuansa tropis dengan lantai wood plank yang hangat, area ini langsung mengajak siapapun untuk bersantai. Sentuhan elemen kayu berpadu dengan gemericik air menciptakan atmosfer relaksasi yang menyegarkan. Vegetasi yang tertata rapi tak hanya memperindah, tapi juga menjaga privasi penghuni saat beraktivitas. Area ini bukan sekedar tempat berenang ya, ini juga ruang quality time untuk keluarga, momen kebersamaan yang santai dan penuh kehangatan. Dan saat malam tiba, pencahayaan eksteriornya menambah kesan hangat dan tenang, menjadikan kolam ini pelarian kecil dari padatnya rutinitas harian. Kalau di balik pintu ini, ada area servis nih. Area ini didesain fungsional untuk menunjang aktivitas rumah tangga dengan layout yang ringkas dan mudah diakses. Penempatan mesin cuci, area jemur, dan ruang setrika dibuat terorganisir agar efisien digunakan. Ventilasi udara dan pencahayaan alami tetap diutamakan agar ruang terasa sehat dan tidak lembab nantinya. Oke, sekarang kita lanjut aja yuk ke atas. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio yang lainnya. Sesampainya di lantai 2, kita disambut oleh ruang entertain. Tempat ini jadi pusat hiburan keluarga nih. Dengan suasana yang hangat dan akrab, ruangan ini siap menyatukan semua usia lewat momen-momen menyenangkan. Ruangan ini juga punya area duduk yang luas dan empuk, bisa bikin siapapun betah berlama-lama. Entah itu karaokean, nobar film, atau sekedar quality time bareng keluarga. Dinding dengan aksen akustiknya tidak hanya mempercantik ruangan nih, tapi juga mendukung kualitas suara untuk lebih jernih nantinya. Dengan konsep yang fungsional dan penuh keseruan, ruang entertain ini jadi tempat pelarian yang pas setelah hari yang panjang. Masih di lantai 2, kita akan menemukan sebuah balkon yang terasa seperti oasis kecil di rumah ini. Ruang semi terbuka ini jadi tempat favorit untuk melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas harian. Dilengkapi sofa empuk, meja kecil, dan kanopi dengan skylight, balkon ini pas banget untuk menikmati waktu santai di pagi tenang atau sore yang teduh. Buat kalian yang suka main musik, rumah ini punya studio musik pribadi. Dirancang khusus untuk mendukung eksplorasi kreatif, ruangan ini menjadi wadah ideal untuk berkarya tanpa batas. Suasana di dalamnya tenang, menjauh dari distraksi, cocok untuk latihan, rekaman, atau sekedar bermain musik santai. Siap nggak dibuat jamming bareng? Sekarang kita cek kamar anaknya yuk. Ini dia kamar anak yang pertama. Kamar anak ini didesain dengan sentuhan feminim yang lembut dan penuh kehangatan. Warna merah muda yang mendominasi menciptakan suasana ceria namun tetap menenangkan. Cocok untuk anak yang aktif tapi juga butuh ruang untuk beristirahat dengan nyaman. Tata letaknya dirancang fungsional nih. Ada meja belajar, lemari, dan tempat tidur tersusun rapi agar mendukung aktivitas harian si kecil. Jendela besar memastikan kamar selalu terang oleh cahaya alami, menjadikan ruangan ini terasa segar dari pagi hingga sore hari. Tak hanya sebagai tempat tidur, kamar ini menjadi ruang ekspresi dan bertumbuh, di mana elemen hobi dan karakter anak bisa tampil dengan bebas. Sebagai pelengkap kenyamanan, kamar ini juga dilengkapi kamar mandi pribadi yang memudahkan aktivitas harian untuk menjaga privasi. Oke, kita geser ke kamar selanjutnya ya. Ini dia kamar anak yang kedua.
Kamar anak kedua hadir dengan nuansa tone netral yang kalem dan fleksibel. Warna-warna earthy dan lembut menciptakan suasana yang tenang dan mudah disesuaikan dengan perkembangan usia anak. Penataan furnitur simpel dan ergonomis membuat ruangan terasa luas meski penuh fungsi. Dilengkapi area belajar, penyimpanan, dan tempat tidur yang nyaman, kamar ini mendukung berbagai aktivitas harian anak. Bukaan besar di kamar ini tetap dihadirkan agar pencahayaan alami maksimal dan sirkulasi udara baik. Karakter ruang ini memungkinkan penghuni menambahkan sentuhan pribadi tanpa mengubah keseluruhan tampilan yang rapi. Gak ketinggalan dan gak lupa juga ada kamar mandi untuk privasi sang anak ya. Nah, kalau ini kamar tidur utamanya, tempat pasangan pemilik beristirahat berdua. Kamar utama tampil luas dan mewah dengan layout terbuka serta pencahayaan optimal. Elemen dekoratif yang selaras memperkuat kesan eksklusif dan elegan. Warna-warna netral dipadukan dengan cahaya hangat untuk menciptakan suasana tenang yang mendukung kualitas istirahat. Bukaan besar di sisi kamar menghadirkan cahaya alami yang melimpah sekaligus pemandangan luar yang menyegarkan. Cocok banget untuk waktu berdua yang berkualitas. Selain itu, kamar ini juga memiliki akses langsung ke walk-in closet dan kamar pribadi. Walk-in closetnya dirancang lapang, dilengkapi wardrobe berkapasitas besar dan meja rias yang menyatu secara harmonis. Sementara itu, kamar mandi pribadinya didesain mewah dan nyaman, dengan pencahayaan yang baik dan tata letak yang fungsional. Dan jangan sampai lupa penggunaan material berkualitas serta elemen estetis yang tertata rapi menjadikan kamar ini sebagai ruang istirahat paling nyaman dan prestisius dalam rumah ini. Terakhir ada ruang keluarga di lantai 2 yang hadir sebagai area santai yang lebih private. Desainnya dibuat lebih hangat dan intimate dibandingkan ruang publik di lantai bawah. Furnitur yang digunakan lebih cozy dan santai. Cocok untuk aktivitas kasual seperti menonton atau bermain bersama anak. Elemen dekoratif seperti rak buku atau display pribadi bisa ditambahkan untuk memperkuat suasana kekeluargaan dan memberikan sentuhan personal. Ruangan ini menjadi alternatif tempat berkumpul yang nyaman tanpa harus turun ke lantai utama, menjadikannya spot favorit untuk momen santai bersama keluarga. Gimana nih, kalian rate berapa desain rumah ini? Coba kasih tahu 1-10 di kolom komentar ya. Demikianlah cerita rumah Genial House. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.